Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih berjumpa di kajian kitab Fathul Izar. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang membahas masalah jima dan rahasia waktunya, bagian yang kedua. Di kesempatan ini kita akan membahas rahasia-rahasia hari dalam berjima. Untuk kajian-kajian berikutnya saya langsung saja saya bacakan inti dari kitab Fathul Izar dan tanpa saya baca teks aslinya secara full untuk mempersingkat kajian kita. Di sini dikatakan qolal alul ilm, yaitu ahli hikmah. Maksudnya para ulama yang mengerti, yang sudah mukasyafah, yang sudah mengerti rahasia-rahasia dari alam dan sudah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengatakan barang siapa yang mengumpuli istrinya pada malam Jumat, yaitu Kamis malam, maka kebanyakan anaknya nanti akan menjadi orang yang hafal Quran atau mengamalkan isi Quran. Jadi ini rahasia hari-hari dalam berhubungan suami istri. Bila berhubungan itu malam Jumat dan hasil, yaitu saat berhubungan tadi menghasilkan keturunan, maka anaknya akan menjadi orang yang ahli Quran. Kemudian bila hari pada malam Sabtu, menyebabkan keturunannya akan menjadi orang yang gila dunia. Dan ini adalah pendapat ulama ahli hikmah. Jadi kalau pemirsa menanyakan mana dalilnya, ya memang tidak ada Quran hadis yang membahas masalah hari-hari jima dan hasil-hasilnya nanti keturunannya bagaimana, memang tidak ada. Jadi ini adalah pendapat riset dari para ahli hikmah. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang jima pada malam Ahad, anaknya menjadi ahli pencuri. Maksudnya akan menjadi orang yang dolim. Kemudian bila berjima pada malam Senin, anaknya akan menjadi seorang yang tawaduk. Tawaduk itu rendah diri, rendah hati, bukan rendah diri, maaf, rendah hati. Dan orang yang sangat ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang jima pada malam Selasa, anaknya akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian barang siapa yang berjima pada malam Rabu, anaknya akan menjadi orang yang cerdas, banyak ilmu, dan banyak bersyukur kepada Allah. Itu dari malam Rabu. Kemudian bila seseorang itu menjima istrinya pada malam Kamis dan menghasilkan keturunan, maka keturunannya akan menjadi orang yang ikhlas hatinya. Dan siapa yang menjima istrinya pada malam hari raya, di sini disebutkan oleh ahli hikmah akan mempunyai 6 jari. Dan barang siapa yang sedang berjima, jadi sedang bersetubuh dengan istrinya, kemudian berbincang-bincang hal yang tidak perlu, maka keturunannya sulit atau tidak mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila kita sedang berhubungan suami istri dengan istri kita, usahakan tidak ada pembicaraan di luar tema dari bersenggama itu tadi. Jangan sampai membahas hal-hal yang lain yang bisa membuyarkan konsentrasi kita di dalam berjima tadi. Kemudian barang siapa yang jima dalam kondisi yang gelap gulita, anaknya akan menjadi seorang ahli sihir. Dan barang siapa jima dalam keadaan terang benderang, anaknya akan menjadi tampan atau cantik. Dan barang siapa yang sedang berjima dengan melihat farji istrinya, anaknya akan menjadi buta
mata hatinya. Ini adalah pendapat dari para ahli hikmah. Kemudian dijelaskan lagi, barang siapa yang jima serta menanyakan suatu belanja kepada istrinya, perbekalan, maka anaknya akan menjadi seorang pembohong. Dan barang siapa yang sedang berjima di bawah pohon yang biasanya berbuah, jadi mungkin kepingin cara lain, misalnya biasanya indoor di kamar, mau coba outdoor di halaman, di kebun, kemudian di bawah pohon yang berbuah, yang biasanya berbuah, anaknya akan meninggal dunia karena besi atau tenggelam atau tertimpa pohon. Dan semua itu di sini dijelaskan oleh musonif memandang dari segi riset para ahli hikmah pada zaman-zaman dahulu. Kemudian ulama juga mengatakan lagi, disarankan bagi suami, terutama yang baru saja melakukan akad nikah, kemanten anyar, pengantin baru, yang akan melakukan hubungan badan untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama, memegang kedua tangan istrinya. Kemudian yang kedua, memegang dada istrinya. Yang ketiga, mencium pipi istrinya. Kemudian jangan lupa untuk membaca basmalah. Jadi untuk pengantin baru, apabila akan memulai malam pertama, di sini di kitab ini dianjurkan yang pertama adalah memegang kedua tangan istrinya. Maksudnya apa? Biar istrinya itu merasa nyaman. Biar istrinya itu tidak merasa kagok, tidak merasa kaku, canggung, sungkan. Jadi dengan memegang tangan istrinya dan saling memandang, maka akan timbul rasa kasih sayang dan hilang rasa risih, canggung, atau sungkan dari pihak istri. Kemudian memegang dada istrinya sebagai pemanasan sebelum kita memulai untuk berperang. Kemudian mencium pipi dan jangan lupa membaca basmalah. Dan di sini ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW, man jama'a zaujatuhu indal haid faka'annama jama'a ummahu sab'ina marrat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi salah satu hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang menjima istrinya pada saat haid, yaitu mengajak istrinya berhubungan badan sampai penisnya masuk ke dalam farji istrinya dalam keadaan haid, itu ibarat menjima ibu kandungnya sebanyak 70 kali. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, walaupun tadi saya jelaskan boleh seorang suami bersendakuro dengan istrinya saat haid, tapi satu hal, jangan sampai memasukkan penis ke dalam farji istri pada saat haid. Demikian penjelasan dari saya masalah rahasia-rahasia hari untuk melakukan senggama dengan istri. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.